Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan semangat untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Senang sekali bisa berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 20 Juni 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 14 ayat 8 hingga 15. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Manusia biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak sedikit orang menikmati pujian dan penerimaan. Bahkan ada banyak orang yang dengan sengaja mencari pujian dan penerimaan. Ada yang dengan sengaja membuat sesuatu hanya dengan tujuan supaya diakui orang sebagai orang-orang yang hebat, termasuk dalam pelayanan-pelayanan di masyarakat. Ketika Tuhan sedang meneguhkan berita Injil dengan mujizat kesembuhan ilahi, manusia sering keliru menanggapinya. Yang dikagumi, disanjung, dicari-cari adalah orang yang pada saat itu sedang dipakai Tuhan. Seakan-akan sedang ada orang istimewa di antara kebanyakan orang. Dirinya menjadi tenar, dipuja-puja dan diperlakukan istimewa. Siapa tidak tergoda menikmati perlakuan istimewa itu? Di Listra terjadi kesembuhan ilahi atas seorang lumpuh melalui pelayanan Paulus dan Barnabas. Mereka belum pernah menyaksikan peristiwa itu sebelumnya. Dan ketika Tuhan melakukan kesembuhan itu melalui pelayanan Paulus dan Barnabas, serentak masyarakat takjub, terpikat dan mendatangi kedua penginjil itu sambil membawa kelengkapan kurban bagi dewa sebab mereka dianggap dewa. Sebab apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ada seorang yang sejak dari lahirnya tak bisa berjalan, dan hanya dalam hitungan detik Paulus membuat orang itu dapat berdiri oleh karena kuasa Allah ada padanya. Keteladanan keduanya dalam menanggapi perlakuan istimewa itu sungguh penting. Mereka menolak dengan tegas dan berkata, mereka hanyalah manusia biasa sama seperti mereka. Pengakuan sebagai manusia biasa setara siapa saja adalah disiplin rohani yang begitu hebat dan utama. Sebab di dalamnya tergandung pengertian bahwa ia tak menganggap dirinya lebih daripada manusia biasa dan orang lain yang ada di sekitarnya. Betapa sering ketika keberuntungan sedang berpihak atau berkat sedang berlimpah, kita tergoda untuk senang diperlakukan istimewa atau menganggap diri kita istimewa. Tiba-tiba serasa kita ini lebih dibanding sekitar, lebih hebat, lebih kaya, lebih cerdas, lebih beruntung, lebih penting, lebih super, lebih suci. Padahal semua kelebihan yang sedang mengunjungi kita hanyalah pemberian dan titipan Tuhan belaka. Dialah yang hebat dan bukan kita, sebab kita hanyalah alat saja. Saudara-saudaraku, Tuhan dan anugerah berkat-Nya memang luar biasa. Tetapi kita ini hanyalah manusia biasa.
Kita sama seperti semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Jikalau ada yang baik yang dapat kita lakukan, itu semua karena Tuhan bekerja melalui diri kita. Dan yang seharusnya mendapat sanjungan adalah Tuhan dan bukan kita. Kita hanyalah manusia biasa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Kami berterima kasih karena Engkau begitu baik. Kalau ada hal yang baik yang dapat kami kerjakan dalam hidup kami ini ya Bapa, itu semua karena Engkau yang bekerja melalui kami. Mohon ampun ya Tuhan, kalau perlakuan istimewa karena kami dapat melakukan sesuatu, sering kami nikmati, bahkan tak jarang menjadi tujuan hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ingatkan kami dan sadarkanlah kami senantiasa bahwa kami hanyalah manusia biasa sama seperti saudara-saudara kami yang lain. Sehingga kami senantiasa diingatkan untuk memiliki kerendahan hati, untuk memiliki ketaklukan di bawah kasih Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, Engkau yang dipuja, Engkau yang disanjung, sebab Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami hanyalah alat di tangan-Mu untuk Engkau pakai melakukan pelayanan-pelayanan dalam hidup kami. Segenap pendengar renungan pagi ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, insafkanlah dan sadarkanlah kami semua bahwa kami hanyalah manusia biasa. Sehingga dalam ketaklukan kepada Kristus dan kerendahan hati, kami dapat melakukan semua yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kiranya Tuhan memimpin kami, sehingga segenap pelayanan-pelayanan kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri, dan sama sekali bukan untuk kemuliaan kami secara pribadi. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan aktivitas kami sepanjang pekan ini, bahkan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Dan apapun yang sedang terjadi dalam hidup umat-umat-Mu ini, biarlah Engkau yang turut serta. Memberikan penghiburan kepada mereka yang bersedih. Memberikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Memberikan penguatan kepada mereka yang goyah. Dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Rencana-rencana hidup kami di masa depan. Dan perjuangan hidup kami. Biarlah semua dapat kami jalani hanya karena kemurahan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa pada pagi ini. Kami persembahkan dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.